Ya, shalom. Ya, pesan Tuhan buat kita diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Nah, ini ayatnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Artinya secara umumnya, secara normalnya orang berlari itu pasti menjadi lesu lama-lama. Dan orang yang berjalan pasti lelah. Tapi ini dikatakan bahwa berlari tidak jadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Ini berarti kan sesuatu yang extraordinary ya, yang gak biasa. Oke, nah ini yang jadi pesan Tuhan adalah jadilah orang percaya yang bermentalitaskan Raja Wali ya. Nah, beberapa minggu ini kita terus dengar tentang karakteristik dari Raja Wali yang kayak bulunya lah, dari dia terbangnya dan sebagainya. Tapi yang saya tangkap adalah ketika Tuhan ingatkan tentang Raja Wali adalah bahwa Raja Wali itu adalah burung yang kalau lagi ada badai dia nggak takut untuk terbang ya. Di saat burung-burung kecil yang lain yang ada di sarangnya berdiam, burung Raja Wali ada badai pun dia nggak takut dan dia siap untuk menembus badai. Nah ini mental inilah yang sebenarnya Tuhan lagi ingatkan buat kita bahwa hidup ini kan selalu ada badai ya, betul nggak? Hidup itu selalu ada persoalan, ada pergumulan, ada permasalahan. Nah Tuhan ingatkan buat kita bahwa mesti punya mental yang Raja Wali yang kalau ada badai sehebat apapun juga, kalau memang dia harus terbang, dia terbang aja gitu, gak jadi masalah dengan itu. Nah jadi ketika Tuhan ingatkan dengan Raja Wali, saya cuma berpikir bahwa waduh ada badai apa lagi nih ya gitu. Nah tapi jangan kita berpikir gitu bahwa badai itu harus sesuatu yang menakutkan kayak COVID, enggak loh. Saya mau ingatkan bahwa ini akhir zaman. Dan iblis terus menerus bergerak secara luar biasa untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh. Jadi gini, di dalam komunitas Kristen pun, di dalam pelayanan yang sama pun juga, orang bisa tersinggung dan bisa keluar dari Tuhan loh. Jangan main-main loh. Kita pikir badai itu cuma masalah gak bisa makan, gak punya uang, enggak. Masalah tersinggung, masalah kecewa. Orang bisa akhirnya mundur. Nah jadi Tuhan ingatkan ini tentang bermentalitaskan Raja Wali. Nah buat saya bermentalitaskan Raja Wali ini adalah bermentalitaskan sehat ya. Punya mental yang sehat. Nah kalau berbicara tentang mental gini. Kita sering dengar tentang orang yang mental orang kaya. Kita sering bilang, dia punya mental orang miskin gitu ya. Itu bahasa sehari-hari yang sering kita dengar. Nah kalau orang kondisi keuangan ya, orang dari kaya bisa tiba-tiba jadi miskin dalam waktu sekejap, bisa nggak? Bisa. Orang dari miskin tiba-tiba jadi kaya dalam waktu sekejap, bisa. Nah perubahan isi dompet ini, perubahan kekayaan itu bisa terjadi secepat itu. Ya tiba-tiba dapat order banyak, wah jadi kaya gitu ya. Bisa terjadi yang kayak gitu. Tapi kalau bicara mental ya, perubahan keuangan cepat berubah, tapi mental itu yang paling lama berubah. Mental itu lebih lama berubah dan bahkan nggak berubah kalau tidak mau dirubah. Jadi makanya kita sering dengar dia kaya tuh tapi mentalnya miskin. Kenapa? Karena keuangannya sudah berubah, mentalnya nggak berubah. Ini yang paling stabil, yang paling tinggal tetap gitu loh. Nah dari sini saya jadi berpikir bahwa orang mungkin pindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang cepat. Ya, dengar firman Tuhan berapa jam orang bisa mau kerajaan gelap mau kerajaan terang. Mau berkat atau kutuk, berkat gitu kan. Semudah itu. Baptis lahir baru. Tapi kalau bicara mental belum tentu, tidak automatically dia berubah pada saat dia dibaptis lahir baru. Bisa aja dia udah pindah di dalam kerajaan terang, tapi mentalitas kerajaan lama itu masih bisa.
Nah makanya betapa kita ini yang sangat dibutuhkan ya. Jadi mungkin Raja Wali udah sadar nih, gue Raja Wali gitu ya. Tapi mentalnya dia tetap mental ayam, bisa nggak? Bisa gitu. Nah jadi perubahan mental itu butuh waktu lama. Nah kalau berbicara tentang berubah mental itu, kemarin di Komsel pun juga ada satu pertanyaan, dan ada di dalam pertanyaan itu, jangan pikir bahwa kalau kita udah baca Alkitab, kalau kita udah sering doa, kalau kita bahkan kalau udah penuh Roh Kudus, bahkan kalau punya karunia, ya, mental berubah, belum tentu. Mental belum tentu berubah. Saya pernah kenal satu orang ya, bahwa dia tuh ikut akhirnya dia berbahasa roh dan dia punya karunia penglihatan. Nah, dia nggak berubah, bertahun-tahun dia punya karunia dan dia tidak berubah. Sampai akhirnya ngeroh. Oh, kalau kamu mau pulih ya, kamu mesti makan nasi putih yang dikepal-kepal. Nah, makan itu jangan pakai apa-apa. Nah, nanti kamu bisa pulih. Menurut dia, pakai nasi putih dikepal-kepal. Nah, dia dulu penyembah berhala. Nah, kalau nggak berubah, maka ini kesesatan demi kesesatan itu bisa terjadi, gitu ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang mental itu atau identitas itu sesuatu yang perlu dikerjakan, perlu punya satu komitmen, perlu satu kesungguhan hati. Nah, ini makanya yang berbicara tentang mental harus berubah kerangka berpikir kita, harus berubah nilai-nilai yang kita pegang. Betul nggak? Itu ada hubungannya semua. Nah makanya ini yang Tuhan selalu ingatkan, bahwa Tuhan lebih suka orang berubah cara pikir daripada berubah keadaan. Nah kita selalu kalau berdoa kan selalu minta, Tuhan ubahkan keadaan kami supaya kami tidak lagi hidup dalam kesusahan, supaya ada pemulihan boleh terjadi. Nah kita selalu ingat pemulihan di dalam keadaan fisik kita. Kita lupa bahwa pemulihan itu harus dimulai dari pikiran. Nah Tuhan lebih tertarik dengan pemulihan pikiran. Karena ketika pikiran kita, kerangka kita berpikir, mentalis kita berpikir, berubah. Nilai-nilai yang kita pegang, prinsip-prinsip yang kita pegang pun akan berubah dengan sendirinya. Perubahan hidup pasti terjadi kalau perubahan pikiran. Dan ini yang terjadi sama Rasul Paulus. Nah kalau kita lihat siapa sih Rasul Paulus? Hanya karena dia dulunya jahatnya bukan main, terus akhirnya dia ketemu Tuhan dan dia berubah. Kita gak pernah baca di Alkitab tentang surat-suratnya dia, aku bergumul tentang persoalan nilai-nilai yang dulu aku pegang dan sekarang menjadi pergumulan bagiku. Aku begitu mengalami kesulitan hidup karena aku masih berpegang kepada pandangan-pandangan hidup yang lama, nilai-nilai. Dia gak pernah ada pergumulan gitu. Ketika dia ikut Tuhan, dia memutuskan untuk merubah kerangka berpikirnya dia. Nah ini yang seringkali orang-orang yang ikut Tuhan tuh gak punya kepikiran untuk berubah cara pandang, cara pikir, kerangka berpikir. Sehingga nilai yang dipegang masih yang lama, mentalitasnya juga masih lama. Nah kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Jadi jangan kita pikir bahwa mentalitas itu mudah dirubah hanya karena kita udah pindah kerajaan. Enggak. Itu adalah sesuatu yang mesti dikerjakan, punya satu komitmen. Nah kalau di dalam Roma 12 ayat yang pertama saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini yang ketika Paulus menasihati ini, artinya dia udah menerapkannya itu dalam kehidupan dia. Begitu dia ikut Tuhan, begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tahu yang Allah yang ketemu sama dia ini Allah yang berbeda dengan Allah yang lain. Allah yang punya nilai-nilai, yang punya yang kebenaran, Allah yang berbeda dengan orang lain, dengan yang dia pernah sembah. Itu satu yang dia pegang. Nah makanya kenapa dia begitu mudah untuk mengalami perubahan hidup, mentalitas dia langsung berubah.
Karena apa? Karena dia punya satu komitmen bahwa dia mau mempersembahkan hidup dia kepada Tuhan. Nah, berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang lahir baru tapi tidak pernah mempersembahkan hidup sama Tuhan. Tidak pernah membawa dirinya untuk betul mau ada di dalam Tuhan dan mau ikut cara-cara Tuhan. Ya. Nah, ini mempersembahkan hidup itu dalam bahasa aslinya tuh paristemi ya. Paristemi itu artinya gini, menyerahkan diri. Kita yang punya keinginan untuk menyerahkan diri sama Tuhan. Kita yang mau membawa diri kita, arti yang lainnya adalah mendekati Tuhan. Jadi kadang-kadang jadi ikut Tuhan cuman yang penting gue punya status. Tapi tubuh tidak pernah mendekat kepada Tuhan, tidak pernah menyerahkan hidup kita sama Tuhan dan biar Tuhan, kita mau ikut caranya Tuhan, gak pernah. Dan itulah makanya kenapa bertahun-tahun ikut Tuhan tetap masih pegang kebiasaan-kebiasaan lama. Cari hari, mau ngawinin anak, cari hari baik, bulan baik. Masih pegang yang hitungan-hitungan yang kayak gitu. Nah itu kan artinya mentalitasnya masih mentalitas ayam. Nah sedangkan Tuhan mau kita punya mentalitas Raja Wali atau mental yang sehat. Ya, nah ini terus yang dikatakan gini, aku menasehatkan kamu. Ini menasehatkan kamu itu parakaleo. Ini bukan cuma aku nasihatin kamu ya. Ya kalau mau kamu berubah ya berubah gak apa-apa. Kalau kamu gak mau mempersembahkan juga gak apa-apa. Ini bukan nasihat yang seperti ini. Ini parakaleo ini dalam bahasa aslinya tuh membujuk, memohon dengan sungguh-sungguh. Berseru minta tolong ya. Kalau kamu mau ikut Tuhan, kamu harus betul-betul mempersembahkan tubuhmu. Jadi ini satu dorongan yang Paulus bilang, aku berseru minta tolong. Aku membujuk kamu. Kamu harus sungguh-sungguh mempersembahkan itu. Kalau enggak, kita enggak jadi orang Kristen yang akan berubah. Mentalitas dan identitas kita tidak berubah. Begitu aja. Hidupnya begitu aja. Ini Tuhan enggak mau yang kayak gitu. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya tuh dia bukan mana, to beg. Minta dengan sungguh, dengan mohon. Nah kalau orang udah mau mempersembahkan hidup dia buat Tuhan, pokoknya artinya dia udah berketetapan hati, artinya gini, kemarin kan dikatakan harus tahu pijakannya. Ya. Nah kalau kita udah mempersembahkan hidup kita berarti kita udah keperpijakan kita udah jelas gitu. Bahwa kita ada di kerajaan terang, bahwa kita mau ikut jalan kebenaran, udah jelas. Tapi kalau kita ikut Tuhan tidak pernah mau mempersembahkan hidup kita, makanya sulit untuk berubah. Nah jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Artinya yang segala sesuatu yang pernah berhubungan kita dengan kita di masa lalu. Ya. Jangan kayak gitu lagi. Artinya harus ada perubahan yang terjadi. Perubahan pikirannya. Perubahan cara berpikir kita harus berubah. Nah ini yang ketika kita betul-betul bisa tahu nih mengalami perubahan berpikir, perubahan nilai, perubahan mental, makanya kita tahu mana yang ini kehendak Tuhan. Udah pasti ini kehendak Tuhan, udah gue gak akan pakai lagi yang dulu-dulu. Saya ingat pertama kali, baru awal-awal saya ikut Tuhan yang saya mengalami anak diculik ya. Itu waktu anak diculik kita gak lihat anak kita di mana. Pengen tahu gak anaknya ada di mana? Pengen. Nah ada bujukan udah pakai dukun aja yang bisa lihat. Dulu kan kalau mau cari barang pakai dukun, dia yang pakai hitam-hitam kita lihat ada di mana barang kita. Pakai dukun aja, tanya dukun, gak apa-apa kok. Gak apa-apa ini mah katanya. Nah tapi kan kita tahu itu bukan, pertolongan saya bukan datang dari dukun. Pertolongan saya datang dari Tuhan. Saya udah tahu, saya punya satu keyakinan prinsip bahwa gue udah pindah kerajaan. Gue gak mau berurusan dengan yang bukan dari Tuhan. Kita tahu saya jadi tahu ini yang berkenan sama Tuhan. Berkenan gak nih?
menyenangkan hati Tuhan apa enggak. Nah jadi betul-betul punya satu cara pandang yang akhirnya kita gak kompromi, gak mudah terbawa arus. Nah kalau kita lihat bahwa Rasul Paulus itu punya mental yang sehat ya, punya mental Raja Wali. Makanya kalau kita lihat di dalam kehidupan dia juga bukan berarti dia punya jadi rasul yang jalannya mulus, gak ada masalah, enggak. Kita tahu di dalam kalau kita baca dia punya surat-suratnya dia punya banyak masalah. Tapi kalau kita pernah dengar di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia ya yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi buat dia itu udah satu komitmen, apapun yang ditawarin di luar Tuhan dia udah gak akan pernah urusan lagi. Dia udah pindah, mentalnya udah berubah. Bahwa dia tahu bahwa yang bisa tolong dan sumber kekuatan itu cuma datang dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Banyak gunjang-ganjing, persoalan, kekecewaan, ketakutan, apapun juga yang terjadi. Kita mesti ngomong bahwa kekuatanku hanya datang dari Tuhan. Jadi gak mudah kompromi, gak mudah meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu sumber kekuatan itu dari Tuhan. Nah kalau di dalam bahasa aslinya, segala perkara dapat kutanggung. Kutanggung itu di dalam bahasa aslinya tuh isuo ya. Isuo itu artinya gini. Punya kekuatan dari dalam. Yang akhirnya kalau muncul, itu yang muncul adalah perbuatan extraordinary. Jadi segala perkara dapat aku tanggung karena aku punya kekuatan di dalam Tuhan. Satu-satunya kekuatan di dalam Tuhan ketika sampai harus perbuatan yang keluar dari perbuatankah, keputusankah yang aku keluar dari hidupku itu adalah perbuatan yang extraordinary, yang berbeda. Jadi bukan perbuatan yang ayam lagi. Kenapa? Karena udah mentalnya udah nilainya udah pegangannya tuh udah nggak berubah, cuma Tuhan. Mau apapun yang terjadi cuma Tuhan, kekuatanku hanya datang dari Tuhan yang memberi kekuatan. Yang memberi kekuatan, yang memberi endunamonya tuh dari Tuhan. Jadi jangan melihat akhir zaman ini, jangan kita tenanglah. Gue udah kuat di dalam Tuhan lah, gak usah kudu deket-deket sama Tuhan. Pokoknya gue udah ngerti lah gitu. Udah gak usah perlu baca Alkitab, udah ngerti semua. Ini akhir zaman. Dan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam. Iblis itu berurusannya musuhnya Tuhan. Bagaimana cara menjatuhkan Tuhan? Dia mau menjatuhkan seluruh pengikut-pengikutnya Tuhan. Dia mau bikin Tuhan kalau anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dijatuhkan, buat dia itu sebuah kemenangan. Sebelum akhirnya menjatuhkan Tuhan mungkin iblis berpikir seperti itu. Jadi hal-hal kecil pun bisa menjadi pemicu kita. Kalau gak punya mentalitas yang kuat, kalau mental kita gak sehat, bisa mundur, bisa kecewa. Nah makanya ini yang Tuhan ingatkan. Nah apa yang membuat Paulus menjadi orang yang berbeda dengan orang yang lain nih? Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 11, kita lihat 2 Korintus 11. Ini satu statement yang dia buat dan ini menarik ya. 2 Korintus 11. Ini yang membuat bedanya Raja Wali sama ayam. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Jadi sama-sama kalau di dalam bahasa sekarang mah, apakah dia orang Kristen? Gua juga. Apakah dia Pentakosta? Gua juga. Apakah dia GBI? Gua GBI. Gua jauh lebih GBI gitu kan. Sama-sama orang GBI. Nah, tapi kan yang bedainnya apa? Mentalnya. Apakah mereka pelayan Kristus? Wah, pelayan Kristus katanya. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut.
Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, lain lagi. Tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidaklah aku turut merasa lemah. Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Ini mental orang yang berbeda dari orang-orang kebanyakan orang Israel, orang Ibrani, orang yang melayani. Dia tetap di dalam kelemahan dia tahu bahwa punya kekuatan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita juga pernah baca kisah tentang Daniel, Sadrak dan Mesadan, kita lihat ya. Daniel, Sadrak, Mesadan, Abednego, Daniel 1. Ini anak-anak muda yang menurut saya ini luar biasa. Punya mental yang sehat, punya mental Raja Wali. Ini anak-anak apa? Bukan anak-anak orang susah. Ini anak-anak sultan. Di bawah susah. Enggak jadi akhirnya menderita, mengasihani diri. Ya, kita lihat di dalam Daniel 1 ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi ini anak-anak sultan. Ya, dikatakan dia orang-orang dari orang-orang keturunan raja dan kaum bangsawan. Nah, yang dibawa berarti bukan cuma sekedar 4 orang ini kan, pasti banyak yang dibawa ya, anak-anak muda yang lain. Tapi yang bisa bertahan yang dicatat oleh Alkitab hanya 4 orang ini. Orang-orang yang punya mental, kualitas yang luar biasa. Di tengah berada di sebuah situasi kerajaan Babel. Kerajaan yang betul-betul bukan penyembah berhala, dan mereka boleh dibilang mereka juga tidak dispesialkan. Tapi mereka bisa bertahan. Mereka gak kompromi. Apapun yang terjadi, dia tetap berpegang bahwa dia menyembah kepada Allah yang hidup. Dia gak ikut-ikutan, gak coba mungkin wah kita suap aja, kita ngelobi aja supaya kita nggak begini nggak begitu, enggak. Dia ikutin jalan-jalannya. Dia tetap punya satu kebiasaan untuk menyembah Tuhan, walaupun itu beresiko. Nah, artinya inilah yang Tuhan ingatkan buat kita. Mental ini yang perlu dibangun. Nah, kuncinya adalah yang kita diingatkan dari Yesaya 40 ayat yang ke-30 ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Di sini dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang terpilih. Nah, Paulus bilang orang itu bukan cuma sekarang jadi orang Kristen, harus ada di dalam Tuhan. Di dalam Dia. Berkali-kali kalau kita baca dia bilang di dalam Dia, di dalam Dia. Artinya di dalam Dia, di dalam firman-Nya, tinggal di dalam perkataan Tuhan, tinggal di dalam berhubungan dengan Tuhan, tinggal segala. Jadi mempersembahkan hidup kita untuk kita betul-betul mengalami perubahan. Bahwa yang lama itu udah berlalu dan gua gak suka dengan yang lama. Mau jadi orang betul-betul yang ada di dalam Tuhan. Ikut cara Tuhan, ikut cara pikirnya Tuhan, ikut rencananya Tuhan. Jadi itu gak bisa didorong, gak bisa disuruh-suruh. Harus datang dari keinginan kita, mempersembahkan hidup kita. Bukan orang-orang yang biasa. Nah, ini orang-orang yang extraordinary ini yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ini adalah orang-orang yang gini, berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lemah. Ini yang membedakan ayam sama Raja Wali. Kembali lagi, pilihan ada di dalam tangan kita. Mau ikut Tuhan bertahun-tahun dan tetap jadi ayam, atau saatnya kita, gua udah waktunya, gua berubah. Gua mau ikut Tuhan, gua mau jadi Raja Wali.
Nah jangan kita pikir gini, ayam Raja Wali apa bedanya sih, yang penting mah kita jadi orang baik. Belum pernah ngalamin bersinggungan dengan persoalan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa akhir zaman apapun bisa membuat orang akhirnya memutuskan, enggak lah udah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Itu ayam. Nah demikian firman Tuhan, biar menjadi kekuatan buat saya dan juga saudara.